Baiklah, yang saya hormati dan saya sayangi, saya apresiasi kepada Analog Teacher of Learning yang telah mengadakan acara ini. Baiklah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa ba'dah. Kepada panitia Analog Teacher of Learning, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dosen, guru, orang tua maupun mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, karena untuk mempersingkat waktu, di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang terkait pembelajaran tahfiz di masa pandemi. Kita tahu bahwasanya masa pandemi COVID-19 ini telah memberikan banyak pengaruh kepada berbagai macam aspek kehidupan manusia. Di antaranya adalah sosial, ekonomi, bahkan politik, serta pendidikan. Termasuk di sini adalah pembelajaran tahfiz. Di mana pembelajaran tahfiz sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi ini akan tentu terasa sekali perbedaannya. Di mana kalau sebelum pandemi dulu memang sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan itu ternyata di masa pandemi justru tidak bisa, atau sebaliknya ketika di masa pandemi kita diminta untuk meninggalkan sesuatu sebelum pandemi ya, maka di masa pandemi ini kita justru disuruh melakukan hal tersebut. Misalnya saja, kalau sebelum pandemi kita biasa dengan sistem halaqah, berkerumun, dan itu ciri khas daripada pembelajaran tahfiz Al-Quran. Namun di masa pandemi ini justru karena berkerumun tidak boleh, maka kita tidak ada acara halaqah dan sebagainya. Yang berikutnya tidak boleh diantaranya adalah kalau pembelajaran sebelum pandemi siswa-siswa itu tidak boleh memegang HP. Justru saat ini kita semua dianjurkan justru memegang HP. Oleh karena itu di sini sebenarnya lebih kepada melihat hasil inovasi bagaimana pembelajaran tahfiz Al-Quran di masa pandemi ini. Ya, pandemi COVID-19 ini setidaknya selama masa pandemi ini ada tiga sistem atau inovasi pembelajaran tahfiz. Ada model luring atau offline ya, tetap seperti tatap muka sebelum pandemi, namun ada beberapa inovasinya. Kemudian ada sistem daring. Nah, ini daring tentunya sebelumnya belum begitu populer ya, atau bahkan belum ada mungkin. Yang ketiga adalah sistem kombinasi. Langsung saja. Yang pertama adalah sistem luring. Kita lihat ini contohnya adalah bagaimana pembelajaran itu tetap dengan tatap muka, namun tetap juga mematuhi protokol COVID-19. Setidaknya ada 4 sistem terkait sistem luring dalam pembelajaran tahfiz Al-Quran ini. Yang pertama yaitu parental tahfiz, di mana parental tahfiz ini kegiatan pembelajaran tahfiz yang dulu oleh guru, sekarang diambil alih oleh orang tua. Di mana orang tua langsung sebagai guru, sebagai pembimbing, sebagai instruktur dalam membimbing anaknya menghafal Al-Quran. Jadi dalam konteks ini orang tualah menjadi guru, sehingga kegiatan pembelajaran tahfiz hanya ada di rumah antara anak dan orang tua saja. Tentunya yang seperti ini lebih aman dibanding daripada yang lainnya. Yang kedua, ini terkait apabila ternyata orang tuanya sibuk atau orang tuanya, mohon maaf, terkadang kurang pede dalam memberikan pelajaran tahfiz kepada anaknya, maka bisa dengan model privat tahfiz, yaitu memanggil ustadz, memanggil instruktur tahfiz
untuk mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan tahfiz, bait tahsinnya, tilawahnya kepada anaknya. Nah, yaitu dengan cara memanggil ustadz ini. Kemudian yang ketiga, atau mendatangi ustadz. Ini juga ada beberapa daripada siswa-siswi yang ketika setoran hafalan mendatangi daripada ustadz instruktur, tentunya dengan protokol COVID-19 tidak membawa teman banyak, paling 1-2 orang atau 3 orang mendatangi ustadz di sana, lakukan kegiatan sebagaimana biasa. Kemudian yang keempat, yaitu dengan cara mengikutkan anaknya kepada kegiatan di pondok atau lembaga atau rumah tahfiz, di mana di sana tetap mengadakan kegiatan tahfiz Al-Quran, namun mereka punya sistem-sistem yang di situ dipenuhi bagaimana protokol COVID-19. Nah, yang berikutnya ada sistem hafalan, tentunya ini sangat baru sekali ya, dirasakan oleh para mereka yang belajar hafalan Al-Quran, itu dengan sistem daring. Nah, ini yang saat ini sedang sedang banyak ya, diimplementasikan oleh banyak sekolah, banyak lembaga, banyak pondok dalam tetap mengadakan kegiatan tahfiz walaupun dalam keadaan pandemi. Hal itu diantara caranya itu setidaknya ada 4 ya. Ada yang modelnya hanya via telepon. Via telepon ini bisa kita lihat misalnya pada Ramadan yang dulu itu kita pernah menggunakan via telepon. Kenapa? Karena waktu itu hanya telepon yang ada banyak gratis bonus-bonus daripada Telkomsel untuk berteleponan. Sedangkan untuk kuota itu karena mahal menurut sebagian siswa, sehingga mereka lebih mudah menggunakan telepon. Dengan telepon saja, jadi setorannya via telepon. Namun ada beberapa kelemahan, misalnya kita tidak bisa memastikan bagaimana anak itu makharijul hurufnya tentunya tidak terlihat karena hanya mendengar suaranya saja. Yang kedua, via video call, yaitu bisa WA, Zoom, dan lain-lain sebagaimana yang ada di gambar ini. Nah, ini juga dilakukan oleh beberapa sekolah dalam menerapkan pembelajaran tahfiz di masa pandemi ini. Mereka tetap melakukan kegiatan tahfiz di mana di situ ada guru, persis seperti di kelas. Ya, tentunya di sini menghabiskan banyak kuota, menghabiskan banyak internet ya. Tapi sekarang alhamdulillah dari bantuan pemerintah banyak bantuan-bantuan terkait pembelajaran daring ini, sehingga memudahkan untuk melakukan kegiatan tahfiz ketika masa pandemi. Yang berikutnya itu adalah dengan mengirim rekaman suara, kegiatan sistem hafalan dengan mengirim suara kepada gurunya. Nah, ini ada juga yang seperti itu. Nah, jadi mengirimkan suaranya bisa lewat WA ya, dikirimkan kepada gurunya, nanti gurunya memberikan koreksi. Sebenarnya kegiatan mengirim suara ini sudah ada sebelum media daring dulu, dalam artian sebelum pandemi. Setahun 2 tahun dulu sudah ada, sejak adanya WA itu sudah ada sistem pembelajaran tahfiz dengan mengirim rekaman suara ini. Nanti mengirim rekaman suara, dikirim kepada ustadz atau instrukturnya, kemudian nanti instrukturnya memberikan balasan-balasan rekaman suara juga yang memberikan koreksi terhadap bacaan-bacaan tahfiz Al-Quran daripada anak-anak. Yang kedua, ini rekaman video. Rekaman video ini juga adalah alternatif dalam pembelajaran daring model tahfiz di masa pandemi ini. Ini juga pernah dilakukan di mana dengan mengirimkan rekaman video kepada guru ketika menghafal. Karena apa? Ini untuk yang 3 dan 4 ini di antara kelebihannya lebih fleksibel. Waktunya lebih tidak terikat ya. Artinya misalnya gurunya atau siswanya sibuk, di mana mereka tidak bisa menentukan satu waktu, mereka bisa menggunakan opsi ini. Misalnya pagi anaknya pas lagi tidak sibuk, kemudian gurunya sibuk, bisa mengirim videonya pagi, nanti malam
atau sore atau siang gurunya mengoreksi. Kemudian memberikan koreksi-koreksi, perbaikan sebagai balasan. Namun yang dua hal terakhir ini tentunya tidak lebih efektif daripada yang pertama dan yang kedua. Karena apa? Karena tidak terjadi interaksi aktif. Nah, sehingga bisa memungkinkan terjadinya miskomunikasi. Itu diantaranya. Kemudian yang berikutnya adalah sistem kombinasi luring dan during. Ini yang pernah kita terapkan di tempat kita di Pondok Tahfiz ini, Tahfiz Asyifa Jum'ah Muntai, di mana mereka mengkombinasikan antara sistem luring dan daring. Alhamdulillah ada beberapa orang yang sampai selesai hafalan, tentunya dengan meneruskan hafalan sebelumnya ya. Gitu. Itu bagaimana sistemnya? Setidaknya ada dua ya. Yang pertama setorannya, karena dalam kegiatan tahfiz itu ada kegiatan setoran, ada kegiatan ujian. Ketika setoran daringnya menggunakan media setoran hafalannya, misalnya satu hari seperempat juz dan seperempat halaman atau setengah halaman, itu menggunakan media daring. Bisa dari 4 cara tadi, bisa dengan telepon, bisa dengan video call, bisa dengan mengirim suara, bisa dengan mengirim video. Itu ketika setoran yang sifatnya tidak terlalu banyak, setorannya misalnya hanya setengah halaman atau 1 halaman. Nah, namun nanti ketika mengadakan ujian tahfiz misalnya seperempat, seperempat atau setengah atau Bapak Muhammad Haris Ubaidillah, ya, bisa dipersingkat Pak, waktu Bapak ya, sudah 30 menit. Oke. Ya, ya adalah yang kedua dengan ujian tahfiznya dengan cara luring. Itulah mungkin yang bisa terima kasih kepada Bapak Muhammad Haris Ubaidillah